Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya pada pertemuan sebelumnya, kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembacaan kitab Al-Bahrul Madid tentang tafsir, terutama tentang tafsir sufi ayat-ayat puasa, dan agar mempermudah pemahaman kita tetap apa yang dibacakan dalam part sebelumnya, izinkan saya mencoba mengilustrasikan dalam bentuk tulisan-tulisan, gambar-gambar yang akan saya buat di dalam papan tulis di belakang saya ini. Saksikan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Baik, para sahabat, sebagaimana tadi saya sudah coret-coret, ada beberapa hal yang menjelaskan tentang berpuasa dalam terminologi atau pemahaman amaliyah yang dilakukan oleh kaum sufi atau dalam pendekatan tasawuf. Yang pertama, kita mulai dari saum itu sendiri. Saum itu kan artinya adalah al-imsak, menahan diri. Selama ini orang biasa memahaminya bahwa al-imsak itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, seperti makan, minum, berhubungan seksual di waktu siang hari, dan seterusnya. Tetapi bagi para kalangan sufi, bagi para ahli tasawuf, berpuasa itu lebih adalah mujahadah dan riyadhah. Mujahadah itu adalah perjuangan dalam menghadapi tantangan. Orang bermujahadah ketika dia berpuasa, maka dia pada sesungguhnya sedang melakukan perjuangan melawan hal-hal yang sangat berat sebenarnya dia rasakan. Artinya al-mujahadah itu ada lawannya. Kemudian ada riyadhah. Riyadhah itu latihan. Sebuah perbuatan baik, sebuah apapun, bahkan perbuatan jahat sekalipun, mungkin orang awalnya melakukan perbuatan jahat itu merasa dosa. Tapi semakin lama terus-menerus ia lakukan perbuatan jahat itu, semakin lama semakin terbiasa, semakin dia tidak merasa ada yang salah dari perbuatan itu. Demikian pula perbuatan baik. Perbuatan baik di awalnya memang sulit, tapi semakin lama orang bangun sholat malam, dia sulit awalnya sholat malam, tapi setelah dia melakukan sholat malam, dia akan lebih mudah untuk melakukan sholat malam. Orang yang terbiasa melakukan duha, awalnya sulit pasti, tapi setelah dia melakukan sholat duha, dia akan mudah. Yaitu diperlukan namanya mujahadah dan riyadhah. Sementara saya ceritakan yang atas dulu ya, sebagai puncak dari tujuan orang dalam pendekatan tasawuf itu berpuasa. Setelah melakukan mujahadah dan riyadhah, maka dalam kitab Al-Bahrul Madid dijelaskan, kita nanti akan diilhami yang namanya al-fahmu dan al-irfan. Al-fahmu adalah sebuah pemahaman yang sifatnya tentang sesuatu hal yang bersifat materialistik, materi.
sesuatu, ini dalam kajian filsafat, yang namanya al-fahmu adalah sesuatu hal yang bisa dilihat atau yang bisa dinalar secara rasional, atau ada materinya, ada faktanya, ada wujudnya. Di satu sisi, orang yang melakukan mujahadah dan riyadah ini akan Allah berikan yang namanya al-irfan. Al-irfan itu pengetahuan yang sifatnya transenden, yang sifatnya sangat abstrak, tidak bisa diraih, tidak bisa direngkuh dengan cara sangat mudah. Artinya apa? Di waktu bersamaan, orang yang melakukan puasa dengan melakukan mujahadah, melakukan pembiasaan atau berupaya untuk mujahadah, untuk berjuang melakukan sebuah perbuatan baik dan tidak pernah melupakan Tuhannya, dan melatih dirinya untuk terus melakukan perbuatan baik dan tidak lupa pada Tuhannya, maka di waktu bersamaan Allah akan memberikan yang namanya al-fahmu, sebuah pemikiran nalar yang rasional, ilmu, dan kemudian Allah juga di waktu bersamaan akan memberikan dia irfan, ilmu tentang sesuatu yang tidak mudah dipahami oleh akal yang biasa, atau kalau bahasa filsafat itu namanya gnostik. Jadi ada sesuatu pemahaman yang transenden yang dia bisa pahami. Al-irfan dalam bentuk al-ilham, al-fahmu bentuk al-anwar, cahaya-cahaya. Nah, al-fahmu dan al-anwar ini berkaitan dengan syuhudul kainat. Pemahaman-pemahaman nalar-nalar yang rasional, yang materialistik, itu terkait dengan kesaksian seseorang mengakui, menyaksikan kebesaran Allah, syuhudul kainat, dengan mempersaksikan tanda-tanda kebesaran Allah berupa alam semesta, bahwa tidak mungkin alam yang kita injak pada hari ini itu berasal dari tidak diciptakan atau dari tiada. Semuanya pasti ada yang menciptakan. Kita ada sababnya, orang tua kita ada sababnya, terus termasuk alam dunia ini memiliki sabab yang pada ujungnya berakhir pada Allah. Syuhudul kainat namanya. Irfan, syuhudul kainat itu juga kesaksian terhadap ilmu pengetahuan. Misalnya, banyak orang bisa beriman kepada Allah ketika dia bisa membuktikan bahwa alam semesta ini memang tidak mungkin berjalan begitu aja tanpa ada keteraturan dan pengaturannya. Itu syuhudul kainat. Di sebelahnya al-irfan mengantarkan seseorang maaf, pada asrarul zat, pada pengetahuan tentang rahasia Allah, tentang rahasia ketuhanan. Agak sulit memang diceritakan dengan kata-kata, tetapi bagi mereka yang sudah sampai pada tahapan ini, kehadiran Allah itu, rahasianya itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tapi dia bisa merasakan kehadiran yang begitu dekat, kepengawasannya yang begitu dekat, dan seterusnya. Barangkali misalnya orang-orang yang sudah mencapai asrul zat ini, misal di tengah lapang, di ruangan yang sangat sepi, dia kemudian melihat ada harta karun atau barang milik orang lain misalnya, sedang tidak punya uang, lalu di hadapannya ada dompet punya orang lain. Asrarul kainat, orang yang sudah merasakan rahasia-rahasia ketuhanan itu pasti tidak akan mau mengambil barang ini, karena dia tahu Allah akan hadir Allah selalu hadir dekat dengan dia. Satu kisah misalnya di dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf digoda oleh seorang perempuan yang dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya, walaupun dalam kitab tafsir disebutkan namanya adalah Zulaikha. Ketika dia digoda oleh seorang perempuan, Al-Quran menggambarkannya walaqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuan itu menginginkan Yusuf,
wa hamma biha. Yusuf menginginkan si perempuan itu. Laula an ra'a burhana rabbih, ayat selanjutnya. Seandainya saja Yusuf tidak melihat petunjuk dari Tuhannya. Tafsir jalan lain melanjutkan dalam tafsirnya la fa'alah, maka Yusuf akan melakukan hal itu kepada perempuan itu. Kuncinya kenapa Yusuf tidak jadi melakukan hal itu kepada perempuan tadi adalah di ayat itu, di ayat yang tadi itu, laula an ra'a burhana rabbih. Seandainya Yusuf tidak melihat petunjuk dari Tuhannya. Petunjuk dari Tuhannya itu dalam kajian sufi kitab Al-Bahrul Madid ini adalah asrarul kainat. Ada Allah di sisi kita. Ada Allah yang mengawasi tindak tanduk kita di sini. Nah, orang yang sudah merasakan asrarul kainat seperti Nabi Yusuf tadi contohnya, maka sesungguhnya dia telah mencapai al-ma'rifah, pengetahuan tentang Allah yang sesungguhnya. Dan orang yang sudah menyaksikan syuhudul kainat, menyaksikan kebenaran-kebenaran di alam semesta, menyaksikan kebenaran-kebenaran tentang penciptaan gunung, tentang penciptaan matahari, tentang penciptaan planet-planet, maka dia berada dalam al-yaqin. Dia percaya kepada Allah karena faktor al-yaqin, karena ada al-kainat yang dia buktikan dalam akalnya dan diberikan inspirasi kepadanya. Dengan demikian, kedua al-yaqin dan al-ma'rifah ini akan mengantarkan seseorang dalam kajian sufi pada iman wal amal dan amal. Karena hanya dua itu saja yang kita akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Bagaimana iman kita yang pertama, dan yang kedua bagaimana amal kita. Itu tujuan puasa menurut para kaum sufi. Sekarang kita lihat tujuan puasa bukan tujuan sebenarnya. Apa yang terjadi pada orang yang tidak atau berkebalikan dari yang tadi diciptakan dan yang dijelaskan tadi. Pertama, ada al-khuzuz, ikut pada kesenangan atau kebahagiaan duniawi. Yang kedua ada yang namanya syahwat, dorongan, ambisi dari dalam. Ini kesenangan duniawi ini dorongannya dari ini dari dalam, syahwat ini dorongannya dari luar. Sehingga karena ia berasal dari dalam diri seseorang, kajian tafsir Bahrul Madid mengatakan kana maridon. Jadi karena al-khuzus ini dorongan-dorongan kejahatan, kesenangan-kesenangan duniawi yang berasal dari dalam hati atau dalam diri manusia, maka dia disebut kana maridon, sakit. Karena orang sakit pada dasarnya adalah yang sakit badannya sedang merasakan sakit dari dalam dirinya. Lalu sebelahnya temannya adalah asyahwat, ambisi, dorongan-dorongan yang terjadi akibat pengaruh faktor dari luar, lingkungan, teman, pergaulan, dan seterusnya. Maka karena dari luar, maka dia disebutnya sebagai orang uzur. Syahwat itu ditafsirkan secara tersirat dari kata ala safari, orang yang sedang melakukan perjalanan. Apa penyakit yang ada dalam diri atau hati manusia? Dalam kitab ini disebutkan hubbul hawa, suka cinta terhadap hawa nafsu, mengikuti keinginan hawa, ambisi-ambisi, pikiran-pikiran yang menyesatkan, dan ajakan-ajakan kebatilan. Dan yang kedua, syahwat ini disebabkan tolabud dunia. Tentu saja tolabud dunia tidak harus berarti negatif. Tolabud dunia itu bisa berarti positif. Yang mengartikan negatif itu adalah kemudian imbas atau output dari tolabud dunia itu. Jika outputnya melalaikan diri daripada Allah, maka tolabud dunia itu menjadi sesuatu yang
merugikan. Tapi kalau outputnya adalah untuk kebaikan sesama, untuk meningkatkan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka thalabud dunia itu menjadi sesuatu yang output itu menjadi sesuatu yang positif. Hubbul hawa melahirkan tafriqul qalbi, pecahnya konsentrasi hati. Hati ini diciptakan Allah untuk bisa terus berzikir mengingat kehadiran Allah. Bisa terus, hati ini diciptakan oleh Allah untuk memusatkan akal, pikiran, sikap kepada Allah. Lalu kemudian ada hubul hawa yang berusaha tafriqul qalbi, memecahkan konsentrasi hati untuk terus mengingat kepada Allah. Yang sebelah sininya temannya mencari dunia dengan konotasi yang negatif tadi, melahirkan tauhinul himami, melahirkan sifat keraguan-raguan, sifat lemah, motivasi. Dia kurang bersemangat untuk selalu berbuat kebaikan. Dia kurang semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu penyakit yang disebabkan oleh thalabud dunia yang tidak, outputnya tidak positif tadi, sehingga hatinya itu menjadi lemah, motivasinya untuk dekat kepada Allah dan dekat kepada Allah dan Rasulnya untuk berbuat kebaikan itu menjadi lemah. Dari tafriqul qalbi ini kemudian lahirlah syuhudus sawa. Dia justru akan diperlihatkan oleh kesaksian-kesaksian yang selain Allah. Barangkali dia sudah lagi lupa mengingat Allah. Ada wabah penyakit, dia semata-mata hanya berpikir bahwa wabah penyakit ini akibat ini, itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Tetapi dia melupakan bahwa semua yang terjadi ini, kesehatankah, kebaikanlah, penyakitkah, mara bahayakah, dari Allah. Karena kenapa dia bisa lupa semua itu dari Allah? Karena dia karena dia sudah menempuh jalur syuhudus sawa, jalur di mana yang dia persaksikan hanyalah di luar Allah. Sementara yang tauhidul himam, yang lemahnya hati, ini sudah mudah dimasuki oleh yang namanya mukhalitatul hissi, bercampurnya bisikan-bisikan yang batil ke dalam jiwa yang ingin melakukan kebaikan. Seperti pernah saya jelaskan bahwa bisa jadi karena kita sudah rusak kondisi hati kita, dalam perbuatan ibadah sekalipun mudah sekali setan membisiki, hawa nafsu kita membisiki hati kita dengan hal-hal yang tidak baik, yang negatif. Lagi sholat dibisiki riya, bersedekah dibisiki ujub, berangkat ibadah ke tanah suci dibisiki sum'ah. Ingin ibadah, sudah bangun malam, sudah ingin melakukan puasa, tiba-tiba dibisiki kasal, dan seterusnya dan seterusnya. Yang itu akan merugikan kehidupan kita, tentu di dunia dan apalagi nanti di akhirat. Nah, semua ini adalah penyakit yang harus kita lawan. Menurut para sufi, kita harus lawannya dengan cara berpuasa, dengan melakukan mujahadah tadi yang berat itu, karena kita berhadapan dengan musuh setan, di mana Al-Quran menyebutnya inna syaitona kana lakum aduwwun mubina. Kana syaitona aduwwun mubina. Sesungguhnya setan itu adalah musuh aduwwun mubina, musuh yang sangat jelas. Karena itu berhadapan dengan musuh harus mujahadah, harus jihad. Yang kedua, tidak cukup hanya berperang sekali, tapi kita harus riyadah, melatih diri kita untuk terbiasa melakukan kebajikan hingga sampai pada tahapan ini. Nah, orang yang berada di dalam diagram bawah ini disebutkan di dalam kitab tadi, dia dikategorikan dengan kata ad-du'afa.
orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Sementara orang-orang yang sudah mencakup pada wilayah ini, seperti misalnya para ulama, para kiai, para ustadz, para guru, para mubalik, itu harusnya sudah dapat dikategorikan sebagai kelompok al-aqwiya, orang-orang yang kuat. Tugasnya apa sekarang? Tugasnya disebutkan dalam kitab tafsir itu berdasarkan pemahaman tersirat dari surah surah Al-Baqarah ayat puasa tadi 183-185. Maka al-aqwiya ini harus memberikan makan kepada ad-du'afa. Orang-orang kuat ini harus memberikan makan kepada orang-orang yang lemah. Makanannya berupa apa? Berupa al-irsyad, berupa bimbingan, berupa pencerahan, berupa ajakan-ajakan kebaikan, berupa tawaran-tawaran positif untuk menjalani kehidupan. Dan ini adalah al-irsyad, ini adalah tanggung jawabnya al-aqwiya untuk ad-du'afa. Mudah-mudahan penjelasan ini tentang bagaimana orang-orang sufi memahami tentang konsep puasa dapat bermanfaat bagi kita semua di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, yang tentu saja kita semua merasakan bahwa bulan ini, tahun kali ini adalah Ramadan paling spesial karena stay at home. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.